cerita karena juga menimpa pada orang banyak. Pernah terjadi COVID ya, betul kan? Kalau itu merajalela itu virus yang mematikan dan juga orang ratusan juta orang itu mau dan itu waktu cepat bergerak. Ya, itu akibat virus yang mematikan itu akibat merajalelanya zina. Jadi peringkat yang kedua setelah syirik itu adalah perbuatan zina. Pesannya masih dan ini anak anti Sulaiman dua wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wong jarene bisa imam. Nah, ini soal itu. Merak dulu dengan sana. Apa? Itu perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Ya, laki-laki. Makanya perbuatan ini kategori nomor 2 setelah syirik dengan Tuhan. Disegerakan 7 Pak. Ancamannya 6 ancaman di dunia, 3 di dunia, 3 di akhirat. Itu pelaku. Orang yang melakukan perbuatan zina, maksudnya ya. 6 hal bakal ditanggung oleh mereka. 1, dunia. Kanjeng Nabi itu ya, pelaku itu ya bakal larat, bakal apa? Larat, susah, bakal susah, baik susah itu masalah ekonomi, yang kedua krisis akidah Pak. Ya. Yang kedua apa? Setelah krisis akidah, yang kedua itu amalannya nggak diterima Pak. Apa? Baik wajib maupun sunnah 60 tahun Pak. Ya? 60 tahun. Amalan baikmu baik wajib maupun yang sunnah tidak ada nilainya Pak. Dan malaikat Allah sendiri sudah murka, wahai para malaikat bumi dan langit ya Allah. Ya, amin. Wahai malaikat bumi dan langit, aku benci karo si fulan, aku murka karo si fulan. Malaikat Jibril langsung respon Pak, mensiarkan malaikat termasuk malaikat dari langit mahfuz. Wahai para malaikat langit, Allah murka kepada si pelaku zina itu. Begitu juga malaikat Jibril koordinasi dengan malaikat di bumi. Wahai malaikat bumi, tahukah kalian Allah murka kepada si fulan? Itu Pak. Jadi seluruh malaikat itu sangat benci Pak. Ada seorang ya, tabib Pak, tabib 20 tahun, nok biara Pak. 70 tahun dia itu ingin ke bawah karena tingkat Pak. Di bawah itu banyak biarawati Pak. Begitu ke bawah lihat biarawati ya, itu terjadi Pak. Terjadi rayuan. Ya. Lihat di sudut sela-sela pintu biarawati kayak luar biasa. Luar biasa. Mulus kayak sapi. Mulus saya sapi. Itu tentu saja ya, lihat sing mau kemo ya turun melihat biarawati kayak sapi, kuli itu maksudnya itu ya. Itu sudah melihat pandangan pertama nah itu melihat pandangan antar ya dua makhluk, tumbuh bangkit sahabat namanya zina. Esas ya namanya wadon nafsu dilepas ya bukan istrinya gitu. Ya dia naik dongkraknya naik apa? Dongkrak naik. Itu sudah masuk zina.
Lalu ini sang pendeta, ya kan? Baik itu 20 tahun Pak, sama tungai ibadah 30 tahun. Ada umurnya sekitar. Begitu melihat biarawati yang kulitnya putih bersih kayak sapi, ya timbul loris, dongkrak naik, akhirnya terjadi komunikasi. Setelah beromong-omong, ya ngomong antara biarawati, terjadilah smackdown. Apa? Apa? Jangan-jangan. Terjadilah kasus. Terjadi kasus. Nah, sang pendeta nih ulangan, yang ulangan tuh, tapi beda lagi smackdown, lagi ajulan-ajulan. Karena sering sih, ya terjadi nasiasem. Pendetanya nasiasem, pulau asem pulau. Tuh loh, pendetanya masuk pola. Itu kolom amin. Langsung dijemput atau kebuki pada beremo, tolong pendeta. Lah itu ditimbang perbuatan sekali dalam 70 tahun ibadah, itu ibadah orang gila. 70 tahun. Makanya di dalam Kanjeng Nabi ketika ya Kanjeng Nabi itu sebenarnya akhirnya kan kayak gitu. Ada semua. Kenapa? Nabi saya ini makan hamil. Terus siapa yang hamil ini? Muiz. Sudah nanti kalau perawan. Muiz hujan. Jangan nunggu dulu lahir. Setelah lahiran si perempuan ini ngadep untuk lahiran di Nabi. Wahai para eksekusi. Karena pelakunya adalah perawan, lanangnya itu adalah hujan, itu didera 100 kali Pak. Didera, disapuk ya. Cambuk. Ada lagi kasus. Terus 2 orang ada meninggal. Ya. 2 lelaki ini datang ke Nabi. Ini gak juragan dari wongnya. Tapi juragan dia itu anak buah. Terus anak buah kan yang kulo lanang kagak. Dari Undano ya. Ternyata bojone juragan itu digarap. Apa di? Garap apa ya bahasanya ya? Iya, smackdown gitu kan. Orang bermacu dong. Akhirnya gimana? Jadi Nabi tanya, wahai juragan, apakah istrimu, kamu tahu betul kejadian istrimu itu ya melakukan zina? Betul Nabi. Tapi sih istrimu, anakku sini jangan dong. Ini anak ini kerja karo majikan di rokcok. Bahasa ini rokcok. Ibunya majikan tidak Arab sih. Berarti rokcok. Bojone juragan bunda, anak bocah sing nano bunda. Tanya, apakah dia itu melakukan ya zina dengan ini istrinya juragan betul? Berapa kali sekian? Kamu yang bujangan cambuk 100 kali. Ini yang istri diranjang pada parah nih Pak. Nanti mau hukuman tembak. Batu sambung. Kamu tuh telah mati mending keluar besok. Dan itu di hadapan orang-orang sahabat Rasul di Masjid Nabawi Pak. Enggak eksekusi kayak sahur 2 nanti keluar semua. Itu hukum Pak. Itu ada di dalam Al-Quran. Ketika pelakunya bicara orang cambuk 100. Kalau pelakunya sudah suami istri, aja patah yang mudah.
dan dijawab di hadapan para. Ketika Arab Saudi pemerintah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu telah terjadi, Pak. Amirul Mukminin presiden wong Arab wis Sayyidina Abu Umar bin Khattab. Kanjeng Nabi wafat ganti Sayyidina Umar, wafat ganti Sayyidina Umar. Top dalam rangka menangkan semua suku. Hebat itu Sayyidina. Dan Islam merajalela menyebar seluruh dunia itu Sayyidina Umar. Lalu kanjeng Nabi itu pernah ngendikan kok. Andai kata ada nabi lain selain aku adalah Umar. Dan Umar itu kalau kasih orang yang hebat apa? Setan tidak mau bantu Umar. Ya kalau ketemu Sayyidina Umar, setan langsung layu. Harus dituntut apa pesi. Ketemu Sayyidina Umar. Iya. Ketika menjabat seorang presiden, ujiannya luar biasa. Sayyidina Umar. Apa luar biasanya? Luar biasa gini. Sayyidina Umar itu kan istrinya adalah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu adalah anaknya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dinikahi Sayyidina Ali. Sayyidah Aisyah anaknya Kanjeng ya. Sayyidah Aisyah. Oh Fatimah ya? Oh Fatimah putranya Nabi ya? Iya. Ya. Fatimah. Ummi Kulsum. Yang penting dia istrinya Sayyidina Umar itu mengusung anaknya Sayyidah Aisyah apa? Sayyidah Fatimah ya. Itu surah tadi. Jadi itu kan Sayyidina Ali nikah di Sayyidina Fatimah punya anak Hasan Hussein. Antara lain adalah Siti Ummi Kulsum ya. Nah Siti Ummi Kulsum dinikahi karo Sayyidina Umar. Punya anak dua. Satu Sayyidina Abdullah, yang kedua Ubaidillah. Ubaidillah itu dengan sebutan Abu Sahmah. Panggilannya Abu Sahmah. Itu Abu Sahmah itu orang yang luar biasa dalam baca Quran. Terlalu baca. Kalau Abu Sahmah baca itu banyak yang milik para sahabat. Persis suaranya kayak Kanjeng karena putunya. Mengkonsumsi. Satu saat itu Abu Sahmah menderita sakit yang luar biasa, nyaris mati. Akhirnya Allah berfirman, ketika sudah sehat, dia jalan ke orang Yahudi. Abu Sahmah main ke rumahnya orang Yahudi. Dah dia main ke orang Yahudi dikasih sari kurma. Tapi sari kurma itu sudah difermentasi, Pak. Sehingga kalau diminum setengah gelas itu sudah bukan halal lagi, tapi sudah menjelang normal. Sio, begitu Abu Sahmah dikasih sari kurma, tidak sadar, Pak. Tidak istilahnya doyong lah, mabok sih. Ya, langsung. Setelah minum teler, Riz, itu tidak habis. Secara langsung. Abu Sahmah keluar rumah sambil sempoyongan. Ya. Tentu saja wong Arab karo Jawa mendemnya pada kuai. Yang persis sosial. Yang sudah tanda persis bisa. Sambil sempoyongan jalan Abu Sahmah di sebuah gubuk itu ada perempuan tadi tidur. Kebun itu punya dari apa itu? Bukan. Ya. Di kebun itu ada perempuan, Pak. Kebun itu apa itu? Ya Pak, siapa lagi? Bukan. Cacar itu. Nah itu di situ terjadi ya
Abu Salma dekati Pak, dekati si perempuan tadi sambil sempoyongan dekati perempuan tadi. Perempuan itu sendirian, ya. Sambil sempoyongan dia setengah sadar tidak setengah sadar. Kemudian Sahma itu Abu Sahma itu melakukan perkosaan secara luar biasa sambil memperkosa perempuan tadi. Terus perempuan setelah dilakukannya membela diri Pak, sampai dikepret perempuan itu. Begitu pakai kekerasan pun tidak sadar. Terjadilah peristiwa menghadapkan. Ya, setelah melampiaskan nafsunya, Abu Salma itu marah ya. Dia harus sampai sandok loh. Esas. Itu marah buka kasih pakai naik ke 1 senti. Sampai itu loh, nanti sama Pak. Ada itu kok rumah. Jerusalem sama itu. Jerusalem. Berbeda. Marah. Akhirnya si perempuan tadi ya setelah kepet ke bulan gabung pegangan itu gak bisa bersama pegang set ya sobeklah garisnya Abu Salma ya, tinggalkan itu si perempuan sambil terlatih-latih, dia menangis kesakitan, dia pulang dengan sangat menderita ya. Kemudian Abu Salma itu di rumah sabar sambil menanti apakah bulan berikutnya kena menses atau tidak. 3 bulan itu nggak kena haid Pak, sambil menderita tentang pertelahan hamil. Sabar sampai 9 bulan. Begitu 9 bulan si perempuan itu ya lahir Pak, lahir. Nah si perempuan ini ditanya sama bapaknya kira anaknya siapa? Si perempuan itu menjaga Pak, karena pelakunya adalah anak kepala presiden. Betul enggak? Betul. Dihormati presiden. Enggak berani Pak. Enggak mau cerita yang melakukan perbuatan tidak baik adalah Ubaidillah, Abu Salma, anaknya Sayyidina Umar. Enggak berani. Begitu dia dilihat oleh ulama, kemudian dia ngaku Pak. Beliau yang melakukan adalah Abu Salma. Tarik ulama. Abu Salma, perempuan ini cuma ayahnya datang ke rumah. Nah, datangi. Si perempuan ngomong Pak, wahai Amirul Mukminin, ini adalah anak ente. Bisa tahu belum tahu kapan gak berhenti ya? Kapan? Itu benar baik ya. Ini adalah anak Anda, kata si perempuan itu. Kalau saya ambil Mukminin, maksudnya itu dibilang dari Mario. Ini adalah anak Anda yang namanya Abu Salma, yang Anda kasih nama Ubaidillah, dikenal dengan Abu Salma. Itu yang ceritanya juga. Waktu anakmu Najaruti balik nyolek beleng, namanya kubunya Abu Fajar, terus saya diperkosa berulang kali sehingga saya hamil, kemudian lahir, terus kamu lagi. Akhirnya saya tahu kamu sungguh-sungguh seperti itu melakukan anak saya, berani kamu Quran, sumpah berani. Akhirnya dia disumpah pakai Al-Quran, disumpah Quran, pakainya surat Al-Baqarah. Disumpah surat Al-Baqarah, apa yang habis itu?
ternyata benar lah. Ya, setelah Quran dibaca menyatakan benar, Sayyidina Umar itu datang ke anaknya lagi makan siang di Jumat. Ya. Setelah Sayyidina Umar datang ke meja makan, wahai anakku, wahai Abu Sama, apakah kalian pernah melakukan perkosaan terhadap si Fulan itu? Demi sumpah atau saya tidak pernah melakukan. Tuh, kamu kan pernah ke orang Yahudi itu, kan kamu jalan. Baru dia menunjukkan kepala. Bob, yang jadi korban itu sekarang ada di depan rumah. Jadi Abu Salma itu ngaku, Pak, betul ya, Abi, saya lah yang melakukan. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar itu pegang tangan, makan selesaikan ini, kalian makan yang terakhir, kata Amirul Mukminin, Pak. Nanti kan jumpa sama saya nanti jauh kiamat cari di rumah. Silakan makan yang enak, karena ini makan yang terakhir buat kalian. Sate makannya sate jengkol buah. Jengkol jatuh. Sate coman Sikit. dipangan kayak ngekai dredok. Kayak terkait. Sontong ya. Wahai anakku, silakan ini makan untuk yang terakhir. Nanti kan jumpa ya media Amirul Mukminin. Lima tegas. Setelah makan selesai, Syekh Abu Abu Sama itu, Ubaidillah itu, Abu Sama pegang tangannya. Dalam perjalanan